Kau Wah jangan Tuhannya main. ngerjain. Wah Tuhannya mau ngerjain aku nih. Kalau Tuhan kakak mau ngerjain, ku tampar ya. Jahat. Sempet Tuhan kakak ngerjain aku, ku tampar deh. Enggak, soalnya kau jahat. Loh, aku nggak takut sama Kau laki-laki loh. jahat. Kalau Kau ada jahat, Tuhan yang Fix. ngerjain aku, Kau ku manusia tampar jahat. loh. Kau Jahat? manusia jahat. Apa kejahatanku? Karena kau jelek-jelekan Kenapa aku dibilang jahat? Kau bahas-bahas firman orang lain. Kapan aku kitab bilang orang lain? Kapan aku jelek-jelekan Kristen? Belajar. Itu ada di kitab Kau kakak. nggak belajar. Ada gelar. Kak, aku nggak sanggup berantem sama kakak, Kak, karena kakak ada Tuhan dalam dirinya. Aku mau hari Kau Tuhannya ini terlalu Kristen. bebas. Kau terlalu bebas. Ya, memang aku bebas karena aku orang Indonesia. Apa salahku? Kau nggak salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Doa itu bahasa Arab juga artinya menyeru. Doa dan sholat itu beda, sholawat beda, sholat sila. Ya, jadi jangan kau yang bertanya kok kau yang menjawab. Aku yang Islam loh, kau kan Kristen, kau nggak ngerti apa-apa dek. Berinteraksi itu sholawat. Doa dari bahasa Arab juga artinya menyeru, doaan, doa. Sholawat artinya adalah koneksi, terhubung. Itu kok kau pula yang mengatakan sholawat? Tapi salah satu sholawat itu kayak kami, cara kami berkoneksi dengan Nabi kami mendoakan beliau. Nah itu bukan berarti sholawat itu artinya doa. Karena yang namanya sholat tidak semua doa, ada memuji-muji Allah di situ. Kadang kalian ini kadang lucu, kalian bertanya, kalian yang menjelaskan. Aku yang Islam di sini. Ada-ada aja kok iblis, Petrus adalah iblis ya teman-teman ya. Sekali lagi saya tekankan ya, Petrus itu dikatai Yesus iblis. Ya, di mana tertulis? Matius 16:23, silakan dibuka. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan anak, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kok salah sih Petrus berpikir secara manusiawi? Ada-ada aja Yesus ini yang menyuruh Petrus berpikir secara ilahi. Emang bisa Petrus berpikir secara ilahi? Dia kan manusia. Masa berpikir secara manusia dikatai iblis sama Yesus? Ada-ada aja Tuhan kalian ini ya. Kejam sih. Masa Petrus gara-gara berpikir ala-ala manusia dibilang dia iblis?
Masa Petrus bisa berpikir ala-ala Tuhan? Memang Petrus Tuhan? Memang ada yang bisa berpikir seperti Tuhan? Kadang agak bingung sama ajaran yang tertulis dalam Bible ini loh. Dikatain iblis loh sama Yesus loh, padahal murid kekasihnya loh. Katanya Yesus itu pengasih, muridnya jadi katain iblis, apalagi kalian yang bukan muridnya, bro. Parah nih memang. Jonte, jangan bahas agama orang, bahas agamamu, maksud kau lonte mungkin. Dek, jangan kau hina lonte, karena lonte adalah orang yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Di kitab kau nih kutunjukkan ya. Kau jangan menghina loh, karena taman karib Yesus itu lonte loh. Maria Magdalena dikatai lonte loh. Bahkan dia pernah mencium loh kaki Yesus loh. Jangan merendahkan lonte ya, di agamamu identik dengan lonte. Perlontean banyak kali di situ. Ya, nenek moyang Yesus lonte, namanya Rahab. Jangan kau hina lonte deh. Kalau di agama kami enggak sih. Di agama kalian tuh perlontean adalah sesuatu yang sangat penting. Karena pesundal lebih dulu masuk surga. Jangan kita kalian. Bahkan mamamu itu mamamu ya, di belakangnya lonte. Karena lonte lebih dulu masuk surga. Jangan menghina lonte lah dek. Aku bukan lonte memang, tapi jangan kau hina lonte. Karena Tuhanmu suka dengan lonte. Teman akrab Tuhanmu aja Maria Magdalena aja lonte. Ya, ini ketunjukkan. Bahkan Hosea, Nabi Hosea dalam Hosea pasal 1 nomor 2 disuruh dipapap sama lonte. Lonte, ya, lonte pertama sekali masuk ke dalam surga itu ada dalam Kristen. Pesundal nih. Ini Matius 21 nomor 31. Jangan menghina lonte, kamu lonte dulu masuk surga. Yang Kristen jangan jahat sama lonte. Nih. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, kata yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan lonte-lonte akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Jangan kau katakan lonte itu kesayangan Yesus, karena Maria Magdalena dikatai lonte, tapi pernah cium-cium kaki Yesus. Bahkan manusia perempuan satu-satunya yang pernah cium kaki Tuhan itu lonte. Jangan ya, Kristen-Kristen di bawah jangan menghina lonte ya. Jangan ya, jangan, nggak boleh. Karena bagaimanapun juga lonte adalah teman akrab Yesus, Maria Magdalena. Pernah ditafsir sebagai lontong, ya. Bahkan upah lontong itu pernah dikuduskan Tuhan. Jangan kalian bilang, ya. Nih, mereka persembahkan ini ya, ini aku tunjukkan, ya, dalilnya. Lontong itu dikuduskan. Upah lontong dikuduskan Tuhan. Nih, upah sundal jadi kudus. Jadi jangan kalian menghina lontong, karena perlontongan Tuhan kalian itu bisa ada karena nenek moyang Yesus itu anak lontong, ya. Nih, upah sundal kudus, ada dalilnya. Mana nih ya? Mana ya upah sundal nih? Upah sundal kudus. Upahan sundal mana nih? Bentar-bentar aku baca dulu ayatnya ya. Sabar ya adekku ya, sabar ya anak-anak bunda. Sebentar bunda tunjukkan dalilnya dulu. Upah sundal kudus di mata Tuhan. Upah sundal kudus di mata Tuhan, di mata Tuhan. Upah sundal kudus. Yesaya 23:18. Labanya itu, dan ini aku bacakan ya, dengar baik-baik nih. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan. Tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Beli baju dari hasil perlontean. Bayangkan itu. Gimana coba saudaraku? Tuhan kalian membelikan baju orang-orang yang kepadanya menyembah dari hasil rezeki papap haram. Ya buat teman-teman kita janganlah menghujat lontang tuh kata-kata jorok tahu. Anak-anak kecil kita nonton. Ya, jangan kalian itu gampang banget bicara lontang-lonteng. Kenapa? Di kitab kalian kata-kata lonteng itu paling banyak. Kata-kata LONTE itu tuh paling banyak tau. Paling banyak di kitab kalian tertulis. Sundal.
marilah memuaskan birahi. Ada loh dalilnya itu. Karena suamiku tak ada di rumah. Amsal 7:18. Ayat tutorial berlonteria. Ada itu. Halo Bunda Grace BTR, silakan perkenalkan diri dan agamanya. Kupikir kakak udah tobat. Tobat? Loh, aku salah apa emang? Maksudnya masa dari kakak udah sampai tua gini nggak tobat-tobat? Lebih tua kakak dari aku. Enggak, ajaranmu ngajarkan. Ajaranku baik. Enggak, ajaranmu ngejek-ngejek orang. Ajaranku mengajarkan Boleh ya? sampaikan, nggak pernah aku ngejek. Siapa aku ngejek? Justru aku melarang Oten ngejek-ngejek lontong. Kau nggak sekolah teologi ya, tapi kau bahas-bahas agama Aku nggak orang. ngaku. Loh, siapa yang berani? Kau nggak punya malu, loh. Hah? Kau nggak punya malu. Loh, kalian yang nggak punya malu. Kalau kalian punya malu, nggak mungkin kalian itu telanjang. Nah kan, kayak gitu kau. Siapa dia kalian Tuhan kalian bukan celana dalam. Ajaranmu kayak gitu, ngajarin kau mau Ini menyebarkan. saya lagi buka, ajaran yang saya benar. lagi menyampaikan ajaran Kalau Oten. kau memang ngerti. Gini loh, kalau Kau ajarkan seandainya yang benar, jangan Ini kau benar. asal bacot. ini ajaran Lu bacot. nih, saya ajarkan ajaran benar, jangan jadi Malu Kristen, kau. karena Kristen ajaran nggak Nanti benar. kau suatu saat Loh. kau akan tersandung. Jangan kau Loh, kok bebas hari tersandung? ini, kau bebas hari Kenapa ini. kalau- Memang kau bebas hari ini. Kau lihat nanti ke depan. Nah, Kau terus? lihat apa yang Tuhan Kenapa? kerjakan Udah jadi untuk Tuhan kau. nggak? Iya, Tahu Tuhan apa kerja masa sama depan? kau nanti. Kau Wah, jangan Tuhannya main. Tuhannya mau ngerjain aku nih. Kalau Tuhan kakak mau ngerjain, ku Jahat tampar kau, ya. jahat. Sempat Tuhan kakak ngerjain aku, ku tampar deh. Enggak, soalnya kau jahat. Loh, aku nggak takut sama Kau laki-laki. loh. jahat. Kalau Kau ada jahat. Tuhan yang ngerjain aku, Kau ku manusia tampar jahat. loh. Kau Jahat? manusia jahat. Apa kejahatanku? Karena kau jelek-jelekan Kenapa aku dibilang jahat? Kau bahas-bahas firman orang lain. Kapan aku kitab bilang orang lain? Kapan aku jelek-jelekan Kau Kristen? belajar. Aku ada di kitab kakak. Kau nggak belajar. Kau ada gelar. Kak, aku nggak Ada sanggup berantem sama kakak, Kak, karena kakak ada Tuhan dalam dirinya. Aku Berantem. mau hari Kau Tuhannya terlalu Kristen. bebas. Kau terlalu bebas. Ya, memang aku Salah-salah bebas karena aku orang juga, Indonesia. Apa salahku? Kau nggak salah-salah Apa juga. kesalahan Kau dosa nggak salah-salah juga, kau. sayang. Nggak sadar-sadar. Ya kenapa aku sadar? Kan aku benar. Kan aku benar. Kenapa aku sadar? Aku sadar. Mananya kau benar? Di Nah, mananya ini kau aku benar? katakan ketika aku katakan Yesus Kau terkutuk itu sekolah, benar. kau Dalam bilang Kisah 3:13. ini itu benar, baru orang terima. Benar. Kau itu bacot. Ada di dalam kitab. Kau itu manusia Ada di kitab. bacot. Manusiamu bacot. Tahu? Tong kosong nyaring bunyinya kau itu. Jahat. Loh, bukan aku ada isinya. Aku Kau jahat. jahat. Yang jahat itu kalian. Kau fix jahat, Yang kau. jahat itu kalian yang menikmati Kau kematian jahat. Yesus. Kalau ajaranmu benar, kau nggak jadi penghujat. Siapa yang menghujat? Yang mengatakan Yesus terkutuk kamu. Yang mengatakan Yesus mati ditelanjangi kamu. Yang mengatakan Yesus dijadikan berdosa kamu. Yang mengatakan Yesus miskin kalian. Kok aku yang dikatakan menghujat? Yang mengatakan Tuhan lebih dari satu kalian. Yang mengatakan Tuhan kalian mati ketiduran juga kalian. Yang mengatakan Tuhan kalian naik keledai kalian. Kalau aku jadi kalian, ku bilang Tuhanku naik Ferrari. Ini naik keledai kalian bilang. Kalian yang menghujat Yesus. Aku mana pernah menghujat Yesus. Aku mah orang yang mencintai Yesus. Ada lagunya, bahkan ku bikin. Lagunya begini. Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk domba yang tersesat, bukan Bani Kunarion, tapi untukku dan seluruh alam sekarang juru selamat hanya Nabi Muhammad. Karena Yesus telah minta sama Bapa. Aku meminta kepada Bapakku seorang penolong lain. Masih banyak yang ingin aku sampaikan kepada kalian, tapi kalian tidak sanggup untuk menerimanya. Aku akan minta kepada Bapakku seorang penolong lain. Tuhan yang katanya juru selamat kok minta tolong. Inilah bukti Yesus bukanlah Tuhan, tapi salah satu di antara nabi.
yang tak pernah makan babi. Gitu. Terima kasih. Silakan bertanya ya. Di sini kita edukasi sambil menghibur. Yang ngamuk-ngamuk. Silakan. Ketawa ke Petrus. Kenapa kau ketawa? Hah? Kau pun ada aja. Mama tadi ngomel nggak kau bantu aku. Kenapa kau diam aja? Mama itu. Ngamuk dia. Aku nggak salah apa-apa. Baru kenal. Aku nggak kenal sama dia kok. Nek dia nggak ngatain dia. Ada aja. Ada lagi loh lagu aku untuk Yesus loh. Aku laguku tuh selalu memuliakan Yesus loh. Ada setan di hidupku. Ada telepon aku entar. Hah? Rekam. Teman-teman yang ingin menjadikan ini sebagai barang bukti tuduhan kepada aku menghujat nih, saran aku ya, jangan rekam. Karena kalau kalian rekam nanti memori HP kalian penuh. Lebih baik kalian ambil di YouTube aku tuh, lengkap tuh. Mulai dari tadi aku diskusi berjam-jam yang lalu ada di YouTube aku. Karena kalau kalian ambil potongan video untuk barang bukti belum tentu diterima polisi. Lebih baik kalian ambil satu video aku lengkap dan buktikan kalau aku pernah menghujat Tuhan kalian ya. Silakan tunjukkan, nggak apa-apa. Aku terima kok. Kalau memang kalian bisa membuktikan aku menghujat ya, aku datang ke penjara lah. Karena aku orang Indonesia, orang Islam bos. Tapi kalau aku nggak menghujat Tuhan kalian dan memang itu kalian yang ada di dalam kitab kalian, kau pikir mau aku menyerahkan diriku untuk kalian tangkap? Mau aku ya, enak aja di bawah kendali Kristen. Penjajah udah lewat bos. Gitu. Petrus, aku mau nyanyikan lagi untuk kau Petrus ya. Aku percaya Yesus datang ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Nyanyi terus. Dia sering berkata, aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia nggak makan babi, nggak joget di gereja, tapi kok kalian berbeda dengan kedua ibu Jangan kalian fitnah yang mulia Nabi Isa. Dia tak pernah terkutuk walau sebentar saja. Aku cinta dia karena dia nabiku. Gak pernah makan babi, gak pernah berkata kasar, tapi di kita kalian dikatakan dia maki perempuan. Tapi tidak mungkin ku percaya karena dia mulia, bukan terkutuk juga, bukan manusia hina dina. Dia nguli. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, boleh tanya-tanya nih? Ya boleh. Tentang nabi palsu tapi dalam Apa tadi? Bible. Dalam Bible Matius 7:15. Iya. Ya, itu kan Matius 7 nomor 15 kan waspada terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba tapi dengan segala yang buas. Nah, itu kan dalam 1 Korintus 9, iya 1 Korintus 9 nomor 21, 22, 20, 21, 22 ya Uni ya.
Tapi ada lagi ini kan di Matius 24 nomor 26 sampai nomor 28. Itu kan tentang jadi apabila orang berkata kepadamu, itu Mesias palsu yang ngaku-ngaku bertemu dengan Mesias. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku Mesias di sana, Mesias di sini, itu tipu, itu Mesias palsu. Yang bilang ini minta ini itu kan kalau saya dengar dari apologet yang lain kan katanya Paulus yang bertemu di kota Damsik ya. Boleh minta datanya ini buat saya catat, izin, mohon maaf. di beberapa rasul Paulus mengaku bertemu dengan sosok yang tak berbentuk orang, tapi berkata, Saulus, Saulus, iya Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Nih, Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 4. Padahal Yesus berkata, dia akan datang kedua kali dalam berbentuk wujud manusia. Tiba-tiba ada yang datang wujudnya roh. Gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Sambil berkata, Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Terus menanya apa lagi, Dek? Petrus Icrik? Petrus yang adalah iblis. Mau ngomong apa lagi, Dek? Mau nanya apa, Dek? Mau nanya apa, Dekku? Kasihan tuh Toniku. Bacain Quran, Kak. Bacain Quran. Bacain hadis. Mana, Dek? Di Markus Cek dulu. ya situ. Hadis. Kitab update. Di situ kitabnya banyak. Ada kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sunan Tirmizi, kitab Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi nomor 1375. Sunan Tirmizi Nomor 1375. 75. Nih. Barang siapa yang menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Apa yang mau ditanyakan di sini? Lanjut terus, Kak, sampai selesai. Ya selesai tuh. Orang yang menggauli sepanjang binatang itu. tidak ada hukum. Enggak ada panjang. Ini pendek loh. Berarti kalau nge-seks sama binatang dalam ayat itu bisa, boleh. Yang menyuruh siapa? Kenapa? Itu tadi barusan. Dengar. Yang bukan tidak ada dosa. Salah, dosa itu dengan hukuman beda. Yang tidak ada itu adalah baca hukuman sekali lagi. ajam. Saya lagi menjelaskan dengan dipotong. Barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukumannya. Maksudnya tidak apa-apa, tidak dirajam karena mereka adalah orang yang ODGJ. Nah, kenapa kau tanya ayat ini sementara kau di kitab kau aja Tuhan kau melihat perempuan berzina nggak dihukum? Berarti boleh ngesek kemana-mana gitu. Yang tidak diberikan, yang tidak ada itu hukum hududnya. Dosanya tetap berdosa lah kalau dia orang normal. Kalau dia ODGJ ya nggak normal. Nggak, kalau ODGJ nggak berdosa karena ODGJ tidak. Orang dalam gangguan jiwa itu tidak ada dosa dan pahala karena yang dilakukan dia itu dia sudah sama seperti hewan. Maksudnya mereka sudah tidak dihitung. Nah, di sini bukan tidak ada dosa, tapi tidak ada hukuman. Iya, di situ gak diterangkan. Saya bilang, jadi kau pikir orang yang menggauli binatang itu bukan orang dalam gangguan jiwa, orang normal. Kau lah berarti. Tapi kan Jadi kau pengen menggauli bebek. Iya, kau pengen menggauli bebek. Kalau kau pikir tidak apa-apa. Dengar saya nggak mau berbantah-bantahan dengan orang yang nggak ngerti. Saya sudah bilang tidak dihukum.
tidak dihukum kalau orang menggauli binatang, bukan berarti tidak berdosa. Berdosa itu adalah Berarti apa yang dilegalkan di dalam ayat itu. Dalam ayat itu dilegalkan. Saya lagi yang melegalkan pakai lubang burit itu Kristen. Memangnya ada Tuhan mau menghukum orang yang pakai lubang burit? Ada, saya tanya, ada tidak di kitabmu Yesus menghukum orang yang pakai lubang burit dan berzina dengan manusia? Ada nggak? Perempuan bersundal aja yang berzina Tuhanmu nggak hukum, artinya boleh berarti kalian berzina. Saya tanya, ketika ada perempuan berzina, itu bukan Yesus, itu bapaknya Yesus. Yang saya tanya itu perempuan yang berzina yang tidak dihukum Yesus, berarti Yesus membolehkan zina. Saya tanya, ketika Yesus tidak menghukum perempuan berzina, apakah kau bilang Yesus itu melegalkan perzinahan? Jujur. Jangan ketika ditanya agamanya mencret. Tuhanmu saya tanya, waktu Yesus dihadapkan dengan perempuan berzina, ketika Yesus bertemu dengan perempuan berzina, dihukum nggak perempuan itu? Jawab. Ketika ada perempuan yang berzina dihadapkan ke depan Yesus, apakah Yesus menghukum? Ya, terus. Saya nanya, kamu tahu nggak kitabmu? Berarti dalam agamamu Yesus melegalkan zina karena dia tidak menghukum perempuan pezina. Itu cara berpikirmu terhadap hadis saya. Saya menjelaskan tidak ada hukuman hudud, hukuman dunia. Dengar ya. Saya lagi, kalau saya tanya nggak dijelaskan, nggak ditekankan. Apa yang tidak ditekankan? Orang Islam nggak perlu dijelaskan bukti. Kenapa? Dalam Islam ada perintah wala taqrabu zina. Maka kalau ada yang mendekati zina, perintah dilanggar. Kalau perintah sudah dilanggar, maka berdosa. Tapi tidak dihukum. Kenapa? Ada perbuatan dosa yang diperintahkan untuk dihukum di dunia. Contoh, berzina suami istri. Ya, kau berzina dengan bini orang, maka bini orang itu kalau ketahuan berzina, maka dirajam sampai mati, harus dibuat itu. Contoh, kau maling, maka hukumnya di dunia adalah dipotong tanganmu. Bukan Tuhan yang potong, manusia boleh memotong tangan anaknya yang mencuri. Nah, kalau ada orang yang menggauli lubang binatang, dia tidak dihukum. Jangan kau bilang tidak berdosa. Nanti kebalik ke agamamu, karena Yesus tidak menghukum perempuan berzina. Apakah Yesus melegalkan zina? Itu sama loh. Orang yang bersetubuh dengan hewan tidak dihukum. Jangan kau kurang-kurangi, jangan kau tambah-tambahi. Di situ bukan tidak berdosa, tidak dihukum. Maka ketika Yesus bertemu dengan perempuan sundal, saya ulangi sekali lagi bertanya, jangan kau tidak menjawab, ini agamamu. Apakah Yesus menghukum perempuan berzina? Jawab. Kalau tidak, maka konklusinya menurut pandanganmu, Yesus melegalkan perempuan berzina, melegalkan zina. Nah, itu cara berpikirnya tuh. Paham nggak? Tapi kan nggak ada ditulis di dalam Saya Alkitab nggak tanya bahwasanya. tapi yang saya tanya, Masalahnya saya nggak nanya, saya ini sedang bertanya konteks kitabmu. Cara berpikirmu kan gini. Orang yang berzina dengan hewan, dia tidak dihukum. Oke? Kau bilang bahwa itu artinya Tuhan kami, Nabi kami membolehkan orang Islam menggauli binatang, kan itu cara berpikirmu. Maka aku tanya sama kau, apakah Yesus menghukum perempuan berzina? Tidak. Maka dengan demikian kau sedang menuduh Yesus melegalkan perbuatan zina. Karena tidak dihukum siapapun yang berzina. Pernah Tuhan kau menghukum perempuan berzina? Tidak. Karena Tuhanmu menurutmu, karena ingin menyerang agama kami, kau simpulkan sendiri yang ternyata meledak di agamamu juga begitu. Tuhanmu tidak menghukum perempuan berzina. Secara tidak langsung Tuhanmu melegalkan perzinahan menurut pandanganmu. Jadi pandangan kepada hadis saya, pandangan kakak yang gitu. Loh, kan kau bilang di dalam hadis ini, ulangi sekali lagi, kutunjukkan sama kau hadis ini ya, kutunjukkan sama kau ini. Nih, kutunjukkan samamu. Barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman. Jangan ngada-ngada deh.
Ya, tidak ada hukuman, bukan tidak ada dosa. Dosa dan hukuman itu beda. Dosa itu adalah konsekuensi dari perbuatan salah yang tidak terlihat, tidak bisa dipegang, tidak tercium, tidak berbau karena bukan barang. Tapi konsekuensi dari Tuhan, dan yang menghukum adalah Tuhan. Iya. Tuhan memerintahkan manusia. Kalau ada, diam dulu. Ini saya jelasin. Saya nggak mau. Ini terakhir saya jelasin ya. Saya nggak mau berdebat dengan orang yang nggak punya ilmu. Maka salah satu hukum di dunia yang diberikan oleh Allah, pancuri, kata Allah, kata Rasulullah, potong tangannya. Nah, itu namanya hukuman. Pezina dicambuk 100 kali, hukuman. Bersenggama dengan istri, suami istri bersenggama dengan bini dan suami orang, rajam sampai mati. Miras, cambuk. Nah, itu hukum hudud, dihukum di dunia. Anakku kalau melakukan itu, aku diperintahkan Tuhanku untuk hukum anakku begitu. Nah, lalu aku tunjukkan padamu. Tapi kalau ada orang yang berzina dengan hewan, dia tidak usah dihukum. Kau bilang tidak berdosa. Dalam Quran saja dalilnya adalah wala takrabu zina. Mendekati zina aja dilarang, apalagi berbuat zina. Maka ketika melanggar larangan Allah, otomatis pasti berdosa. Bukan berarti berzina dengan hewan tidak berdosa. Di situ bukan tidak berdosa, tertulis tidak dihukum. Nah, Tuhan kau contohnya. Ketika ada perempuan sundal, ketahuan bersundal, dihukum nggak sama Tuhan? Jawab. Apa hukuman bagi perempuan Tapi berzina? itu kan nggak ditulis perempuan bersundal bebas dari dosa, kan nggak ditulis di situ. Ketika mereka bertanya agama kita, kita mudah menjelaskan. Ketika kita cuma minta mereka bertanggung jawab tentang imannya, cuma nanya apa yang tertulis di kitabnya, kemana-mana dia. Yang kutanya itu adalah ketika Tuhan kau dihadapkan kepada perempuan berzina, perempuan itu dihukum nggak sama Tuhan kau? Kok sulit menjawab itu, anak muda? Dihukum nggak perempuan itu? Nah, inilah kenapa kau terdiam? Karena kau tahu kalau kau menjawab iya tidak dihukum, maka kau sadar kau telah mengatakan Yesus melegalkan zina. Tuh. Nah, itu loh, jangan. Ayat yang mengatakan seperti itu. Loh, kau yang bilang. Kan hadis kami mengatakan barang siapa yang menggauli binatang tidak dihukum. Sekarang aku tanya, perempuan berzina dihukum Yesus nggak? Emangnya ada kalimat yang serupa dengan itu? Ada nggak kalimat yang serupa dengan Adalah. itu? Kan nggak ada kan? Tanya, perempuan berzina yang bertemu Yesus dihukum nggak? Perempuan yang berzina di depan Yesus dihukum nggak? Udah beda. Kok beda? konteksnya. Aku cuma tanya, ketika Soalnya di dalam nggak Islam orang yang bergaul tuliskan. dengan binatang tidak dihukum, pertanyaanku, orang yang berzina dengan mamanya dihukum Yesus nggak di dunia? Kenapa sulit menjawab? Saya tahu. Gini loh Petrus. Jadi orang itu pertama di Quran adalah ada itu. Diam. Gini. Nggak apa-apa. Kau salah paham nggak apa-apa. Saya nggak ada urusannya. Kau bukan anakku, bukan saudaraku. Jadi kau masuk neraka pun aku nggak ada urusan. Tapi ketika silogisme yang terbangun kau nggak bisa bantah, lalu kau tolak dan kau terguncang karena itu, sebenarnya kau sedang menolak kebenaran. Tapi ya sudah. Kenapa? Karena parametermu yang kau berikan kepada agama kami itu menelanjangi agamamu. Sebenarnya begitu. Nah, karena kau menolak bahwa Yesus tidak menghukum orang berzina bukan berarti melegalkan. Kenapa di dalam kitab kalian bisa begitu, di kitab kami kalian pelintir? Kenapa seperti itu? Karena memang kamu bertanya ke sini ini lama-lama tuh bukan ingin tahu sebenarnya. Tapi kamu adalah orang yang berusaha menyerang Islam tapi ilmu belum ada. Ya? Belum ada ilmu tapi mau coba serang Islam. Sayangnya kamu berhadapan dengan Bunda Gembala, Bunda yang udah bertahun-tahun menghadapi anak domba, anak serigala, bahkan ular beludak sekalipun. Nah, akhirnya kamu terguncang sadar, oh iya juga ya, Tuhan saya tidak menghukum perempuan berzina, berarti Tuhan saya melegalkan zina dong. Itu konsekuensi logik. Tapi ya sudahlah Petrus ya, kalau kau tuduh di dalam Islam kami disuruh menggauli binatang, ya sudah, aku juga bilang agama Kristen mengizinkan zina, udah. Berarti kau yang mengajak kami berpikir bahwa Kristen, kau membenarkan Kristen mengizinkan zina. Itu fik itu. Karena alasannya nanti, kenapa kalian tuduh Islam mengizinkan menggauli binatang? Karena di dalam hadis dikatakan tidak ada hukuman bagi pelaku perzinahan terhadap hewan. Ya udah, pertanyaannya ada hukuman dalam Kristen kalau orang-orang berzina dengan sesama manusia? Tidak ada. Ya sudah, kalau begitu agama Kristen melegalkan zina.
Itu konsekuensi. Gak ada ayat yang mengatakan seperti itu, gak ada ayat yang begitu ngomongnya. Kamu ngerti silogisme enggak? Ngerti silogisme? Biar agak cerdas sedikit. Silogisme terkumpulnya statement dari beberapa premis, premis mayor, premis minor, baru kemudian konklusinya. Premis mayor, kalau tidak ada hukuman bagi para pezina, maka premis minornya, maka itu artinya legal zina. Ya, premis mayornya adalah gini. Kalau tidak ada hukuman bagi para pezina, maka itu artinya melegalkan zina. Premis minornya adalah Yesus tidak menghukum perempuan berzina. Maka kesimpulannya adalah agama Kristen, agama yang melegalkan zina, karena Kristen itu menyembah Yesus. Nah, kurang lebih begitulah kalau aku salah ya. Silogisme itu statement berdasarkan premis mayor dan premis minor menjadi konklusi. Contoh gini, misalkannya begini ya. Setiap laki-laki itu gatal. Ini misalnya, tuh mayor tuh mayoritas tuh. Petrus adalah laki-laki, maka apa kesimpulannya? Petrus adalah orang gatal. Itu namanya adalah silogisme. Gitu. Belajarlah kaidah-kaidah berpikir seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Petrus. Nanti aku nyanyi kalau kamu nanya, nanti mau nyanyi aku. Anisa ayat 22. Cok, Kenapa dijelaskan itu. Anisa ayat 22? Ya kenapa? Kau baca saja sudah. Kalau kami udah tahu apa yang kau ingin tanyakan apa? Apa masalah dari ayat-ayat? Kau tahu nggak ayat-ayat yang kau bawa ini nggak pernah jadi masalah dalam dunia akademik loh. Bahkan Kristen yang berilmu pun nggak pernah mempermasalahkan ini. Ya kalau wajar lah mempermasalahkan karena kau kan ngerti bahasa Indonesia. Anissa, Makasih ya, ilmunya, sister. saya turun dulu aku ini. Makasih ilmunya, saya turun duluan. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya baca sebelum ke Petrus, saya baca nih. Sam, janganlah mengalungkan mutiara ke leher babi. Oten berhikmatlah, umat buta huruf itu pasti tolol. Dengar Sam ya. Yesus mengajarkan jangan memberikan mutiara kepada anjing dan babi, tapi kau sebagai Kristen malah memasukkan anjing dan babi ke mulutmu dan bercampur dengan roh pneumatismu. Jadi yang najis itu kau. Dah, lanjut Petrus. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali yang terjadi pada masa lalu. Sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan keji. Apa di situ? Nggak boleh menikahi orang ibu tiri kita di situ di Quran saya 22. Kecuali udah jadi mantan bapak. Ya kalau tadi kalian di situ. kurang ajar kau pelintir Quran kami, bapak kau tuh kurang ajar namanya itu. Nggak ada mantan di situ, kurang ajar kau itu. Jangan kan aku bilang dengan kurang ajar. Kalau kitab kau salah pahami nggak apa-apa aku. Masa Kan lampau. tanya aku mana ada mantan di situ. Kecuali masa lalu. Masa lampau itu masa lalu. Enggak. Masa lalu Ini kan. aku bilang Kristen ini kalau bertanya bukan diam-diam ke dulu, ini kurang ajarnya orang Kristen ini. Ini aku bilang jangan-jangan yang kurang ajar itu memang bukan mereka loh. Yang menyuruh mereka bicara seperti ini itu bukan mereka. Dalam keyakinan mereka, yang mengajari mereka bicara itu adalah Tuhan mereka. Bahkan kalau aku bilang mereka kurang ajar, sebenarnya yang kurang ajar itu bukan mereka, tapi Tuhannya. Kau pelintir, mana ada mantan di situ? Orang bodoh pun tahu ini maknanya loh. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali yang telah terjadi pada masa lalu. Bapak kau ada mantan di situ. Kurang ajar. Aku bilang jangan kurang ajar. Dari tadi ku baik-baik kau kok kurang ajar kau. Mana mantan di situ? Kurang ajarnya kok melintir kitab orang. Kecuali yang telah terjadi pada masa lalu. Aku dari tadi sabar loh menghadapi kau loh. Tapi aku nggak akan biarkan kalau kalian itu kurang ajar. Kenapa? Kekurang ajaran kalian itu disupport sama Tuhan kalian. Karena dalam diri kalian itu kalian diajarkan Tuhan kalian bicara. Makanya aku bilang, aku nggak berani menghardik kalian. Karena ujungnya yang kuhardik Tuhan kalian. Karena menurut kalian bicara itu Tuhan yang bawa, Tuhan yang bicara. Jadi Tuhan kalian yang tiga itu ngajarin kalian kurang ajar depan aku. Masa kitab kami kalian pelintir? Kitab kalian pelintir nggak apa-apa bro.
Tapi jangan kitab kami. Terjemahan kitab kami kalian pelintir. Mana ada di situ boleh menikahi mantan bapakmu? Bahasa Arabnya apa di situ? Kau tunjukkan bahasa Arabnya di mana tertulis menikahi mantan bapakmu. Jangan kurang ajar, kan saya bilang gitu. Saya adalah orang yang sangat menghargai orang Kristen kalau mereka bertanya baik-baik. Tapi kau bertanya, jangan kau pula yang memelintir. Saya ngerti, Kristen nggak ngerti bahasa Indonesia. Ini bahasa kayak gini aja. Parah kalian ini loh. Bahasa yang sangat mudah dipahami. Mudah dipahami, kalian pelintir. Itu namanya kurang ajar, Dek ya. Jangan diulangi Petrus ya. Bertanya aja, Dek. Saya menghargai kamu kalau kamu bertanya saja. Tapi bukan melintir Al-Quran saya. Dulu saya tunjukkan dalilnya pakai bahasa Arab. Bentar. Aku bilang mau nyerang Islam tapi nggak ada ilmu, ujung-ujungnya melintir. Nah gitulah kalian. Ngapain kalian inilah membuang-buang waktu kalian untuk menyerang agama yang tak mungkin bisa kalian serang, kan gitu. Ya, gitu. Ya. Aduh. Nih, perhatikan nih. Ya. Perhatikan baik-baik nih, kita baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'uhum minan nisa'i ila ma qad salaf. Ila ma qad salaf. Salaf, orang terdahulu. Kata salaf ini merujuk kepada perkataan untuk orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu, makanya ada istilah salafi. Kenapa orang salafi menganggap mereka mengikuti orang-orang terdahulu? Kenapa orang-orang terdahulu itu ada yang menikahi mantan istri bapaknya? Itu pengecualian karena mereka belum mendapatkan informasi dari Tuhan yang benar. Nih, dan janganlah kamu berkawin dengan perempuan yang telah diperistrikan oleh bapakmu kecuali apa yang telah berlaku pada masa lalu. Kecuali apa yang telah terjadi pada masa lalu. Di mana mantan bapakmu gak boleh kawinin di sini? Ya, jangan memancing saya. Saya ini berusaha untuk mengajak kalian itu berpikir. Saya enggak, kan saya bilang berkali-kali, Kristen, jangan ajak saya berantem. Karena kalau saya berantem itu sama saja kalian mengeroyok saya. Karena kalian bersama tiga Tuhan kalian. Saya sendiri nggak ada Tuhan dalam diri saya roh sendiri. Kalian dalam diri kalian ada Roh Kudus, ada Roh Bapa, ada roh kalian, ada Yesus. Nanti kalau saya menang nanti segan saya. Masa saya menang melawan Oten dengan tiga Tuhannya, kan nggak enak saya. Saya tidak mau berantem dengan Oten. Saya mau kalian itu teredukasi. Ya, itu adalah ajaran Islam. Kalau kalian punya wawasan tentang Islam, kalian boleh menjelaskan kalau kalian mampu. Tapi kalau tidak mampu, jangan mencoba mempelintir ya. Seperti itu, Petrus. Pertanyaan selanjutnya, Petrus. Jangan diulang ya, Petrus. Nggak boleh melintir loh di sini. Kau nanya aja, Dek. Kalau kitabmu kau pelintir nggak apa-apa, Dek. Tapi kalau aku nggak sudi kitabku dipelintir, nggak boleh loh. Tidak boleh sama sekali Quran dipelintir. Karena aku adalah orang yang memuliakan Quranku. Kalau kalian nginjak-nginjak kitab kalian mah nggak dihukum sama Tuhan kalian. Kalau kami ada dosanya, ya. Wala takrabu zina. Jangan mendekati zina. Tiba-tiba menggauli binatang nggak berdosa. Nah, itu pelintir lagi tuh. Tetap berdosa tapi tidak dihukum. Seperti itu. Hukumannya adalah nanti Allah yang di yaumil hisab. Dia akhirat nanti. Gitu ya, Petrus. Jadilah orang yang ini, Petrus. Jadilah orang yang menempatkan diri pada tempatnya. Kalau nggak tahu, jangan pelintir. Kenapa tidak boleh mempelintir kitab suci orang lain? Karena ketika kau mempelintir kitab suci orang lain, menunjukkan kau sama sekali tidak pernah belajar. Saya saja tidak mau mempelintir kitab kalian. Saya memahami kitab kalian menggunakan konteks ayatnya. Saya baca baik-baik. Saya tanya, saya jarang loh
menjelaskan memasukkan pikiran saya ke kitab kalian itu kalau seandainya dalam dunia dialektika iya, tapi saya suruh kalian menjelaskan gimana pendapat kalian ayat ini. Lukas 14:26, 1 Samuel pasal 12 nomor 8, nah gitu. Ada saya yang oh enggak gitu loh, gini loh, kecuali ketika kalian menipu saya. Oh kalian nipu nih, nggak kayak gitu, ini saya tahu nih ayatnya begini nih gitu. Silakan Petrus, jangan takut kau bertanya. Kalau bertanya kan ada peringatan, penting jangan pelintir lagi. Nanti kalau pelintir ngamuk orang Islam nanti. Pokoknya jangan melintir, tanya aja, insya Allah Uni jawab. Kalau sudah melintir Uni ini nanti Uni cabut nanti bulunya nanti ya. Petrus coba apa tanya aja, kami nggak marah selagi sebenarnya wajar sih kalian itu kayak gitu karena kalian ada yang ngajarin kayaknya kamu diajarin sama apologet Kristen ya, atau kayaknya kamu diajarin sama Roh Kudus ya. Bilang sama Roh Kudus, bukan gitu Roh Kudus, Uni Rifa udah jelasin bahwa itu maksudnya adalah perilaku orang-orang terdahulu. Coba jelasin ke Roh Kudus. Roh Kudusnya salah itu. Kalau nggak suruh Roh Kudus debat sama Uni nanti. Silakan. Ya malah ngambek si Petrus. Makanya aku bilang janganlah, Uni itu juga bisa marah. Nggak usah takut. Saya ini marah saya sesaat aja karena saya pengen kalian itu sadar bahwa memelintir itu perbuatan jahat. Jangan pelintir. Ya. Rusli menyusui pria dewasa. Kenapa rupanya menyusui pria dewasa? Aku kalau punya laki aku susui dia. Yang nggak boleh itu Tuhan menyusu kepada perempuan dewasa. Lanjut Petrus. Ya, ini pertanyaan selanjutnya. Jangan melintir ya. Jangan berarti. Apa? Yang mana yang masuk surga dalam Islam seperti apa itu Kak? Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, aku akan memberikan surga. Jadi syaratnya tuh 2 mutlak tuh. Pertama beriman, kedua beramal soleh. Beriman tanpa amal soleh munafik. Oh iya dong. Udah pasti. Iyalah. Tapi di Maryam 71 itu kayak mana Kak? Maryam 71. Di Maryam 71 itu seluruh manusia akan mendatangi, bukan masuk. Kamu kalau misalkannya masuk rumah sakit ngantarin keluarga, itu kamu mendatangi rumah sakit, tapi kamu nggak masuk, bukan kamu yang dirawat. Ya kan? Dan di ayat itu ya kan, kamu namanya baca neraka pasti banyak api. Masa gosong dulu baru diangkat? Mana ada, di situ Allah menyelamatkan. Baca ayat setelahnya, kan lagi-lagi melintir. Baca ayat setelahnya, Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Artinya tidak kena apa-apa orang bertakwa. Kenapa? Karena nanti dalam kaidah saya jelasin nih, kamu kalau nggak paham nggak apa-apa, jangan melintir. Berkali-kali saya bilang jangan melintir. Di dalam Islam itu setiap manusia akan melewati namanya sirat, jembatan. Di bawah jembatan itu ada neraka. Setiap manusia termasuk Tuhanmu Yesus, mereka nanti berjalan di atas jembatan yang di bawahnya neraka. Maka mereka mendatangi neraka jahanam. Bukan berarti mereka masuk. Kenapa? Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa. Yang dibiarkan jatuh, tenggelam dan mati kekal di dalamnya adalah Petrus karena iblis. Kata Yesus karena disembah berhala. Karena berhala dan penyembahnya adalah bahan bakar api neraka. Baca ayat Al-Quran kami itu jangan dipotong-potong. Saya aja membaca kitab kalian 1 ayat itu saya tidak potong-potong. Bahkan saya usahakan baca 1 perikop. Di ayat itu kan jelas Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa. Artinya orang bertakwa tidak ada apa-apanya. Kenapa? Memangnya gini, memangnya Tuhan kalian itu tidak bisa ya? Tidak. Kalau kalian mengatakan setiap orang yang masuk neraka pasti terbakar, berarti Yesus yang pernah masuk ke alam maut itu gimana nasibnya di situ? Hancur lebur, babak belur dia. Di dalam Islam, Nabi Muhammad itu menjemput manusia ke neraka, bukan berarti beliau terbakar. Kenapa? Di dunia saja Nabi Ibrahim pernah coba dibakar sama Raja Namrud, beliau tidak terbakar loh. Karena Tuhan kami mampu mendinginkan api, memanaskan yang dingin. Jadi nanti ada orang Islam masuk ke dalam neraka, kau pikir mereka terbakar? Memang sulit bagi Allah menyelamatkan mereka dari api. Orang Nabi Ibrahim aja pernah terbakar di dunia, nggak kena kulitnya, kena bulunya aja enggak. Karena Tuhan kami mampu melindungi. Nah, jadi ketika bicara tentang kami akan semua orang Islam akan masuk ke dalam neraka,
bukan berarti seluruh umat Islam itu akan dihukum di neraka. Beda itu konteksnya. Ya, jangan, kan saya bilang begini. Anda bertanya, saya menjawab. Di ayat itu sangat jelas. Kami akan menyelamatkan orang bertakwa. Tuh, artinya tidak ada orang Islam yang bertakwa, beriman dan beramal soleh yang masuk neraka. Nah, justru yang digarami dengan api Kristen. Justru yang kata Yesus diusir nanti Kristen. Matius 7:21, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang bahkan apa kata orang ini? Bukankah kami telah bernubuat menggunakan namamu Kristen? Bukankah kami mengusir setan dengan namamu Kristen? Enyahlah daripadaku pembuat kejahatan. Kenapa mengatakan Yesus Tuhan kejahatan? Kenapa bernubuat dalam nama Yesus kejahatan? Karena telah menyekutukan Tuhan. Karena Yesus berkata, jangan panggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu cuma satu, Dia yang di surga. Kalian panggil Paulus Bapak, kalian panggil Bapak gereja Bapak, kalian panggil Yesus Bapak. Pantas kalian diusir sama Yesus, karena Yesus berkata, yang masuk kerajaan surga yang mengikuti perintah Bapakku yang di surga. Kalian perjanjian kekal Bapa dengan Abraham dan keturunannya kalian batalkan. Lalu tiba-tiba kalian mengaku kami pasti masuk surga. Mana dalil tertulis bahwa Kristen dijamin masuk surga? Tidak ada. Kalau umat Islam ada. Apa kata Nabi Muhammad? Kullu umatin yadkhulul jannah illa man aba'a. Apa kata Nabi Muhammad? Seluruh umatku pasti surga kecuali bagi yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasul? Yang tidak mengikuti ajaranku. Gitu. Tapi di Quran Kak, cuma Isa yang diangkat ke hadirat Allah. Siapa bilang? Mana ada? Justru di kitabmu yang lebih mulia itu bukan Yesus tapi Henok dan Elia, karena Henok dan Elia terangkat ke surga tanpa kematian. Tuhanmu terangkat ke surga sudah mati dulu, udah babak belur dulu. Kalau kau mau membanding-bandingkan misi ke dunia ini. Tuhan kau punya misi, kau pikir Tuhan kau punya misi, kau pikir ini spy woman, spy man. Dipikirnya Intel Tuhannya kau punya misi. Ada-ada aja orang ini. Menghina kali kalian. James Bond tuh. Tuhan kau punya misi penyelamatan, James Bond Tuhan kalian. Untuk menebus dosa kita. Kau yang mengintip janda mandi, Tuhan kau yang dihukum gitu. Ya harus dibarengi dengan pertobatan lah Kak. Iya, dibarengi dengan pertobatan, lahir baru. Mana? Kalau memang bisa bertobat, oke, berarti bisa nggak bertobat? Bisa nggak bertobat diampuni? Bisa bertobat diampuni. Kalau bisa bertobat diampuni, ngapain Tuhan kau mati? Ya kan? Ada-ada aja nih Kristen nih. Udah ditebus dengan darahnya loh Kak. Gitu. Kan gini, barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat disertai pertobatan, dia dijamin masuk surga gitu. Bukan berarti Hitler masuk surga? Kan dia nggak bertobat sih Kak. Dari mana kau tahu dia nggak bertobat? Dari mana kau tahu kalau dia tunggu dulu, kalau Hitler bertobat, dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu dia nggak dijamah Yesus waktu dia mati? Dari mana kau tahu? 6 juta jiwa orang Yahudi dibunuh oleh, dengar baik-baik. Saya tanya nih, saya tanya. Berperang dia. 6 juta jiwa orang Yahudi dibunuh Hitler, lalu tiba-tiba darah Yesus, kata dia masuk surga dia. Pertobatannya di mana? Saya tanya, kalau Hitler 6 juta jiwa Yahudi pernah dibun-bun sama dia, tapi tiba-tiba dia berkata darah Yesus, aku percaya Yesus, masuk surga dia. Inilah aku bilang ajaran kalian itu ajaran khusus untuk para penjahat. Bukan masalah, yang masalah itu kitab kalian. Yang saya tanya itu adalah kalau Hitler yang membunuh 6 juta jiwa orang Yahudi itu, mati bunuh diri itu Hitler. Ini saya Kristen ini kadang-kadang nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Kau ngerti nggak yang kutanya apa? Mati bunuh diri Hitler Kak. Yang kutanya, kalau si Hitler itu berkata bahwa Yesus adalah Tuhan sebelum dia mati, sementara dia sudah membunuh 6 juta jiwa, masuk surga nggak dia? Iya belum. Dia nggak bertobat. Udah diam kau. Memang susah nih orang Kristen ini. Diam dulu, diam. Kristen, kalau seandainya otak kalian bermasalah, aku maklum. Tapi tolonglah jangan telinga kalian pun bermasalah. Karena capek lo ngomong berulang 5 kali lo aku ngomong lo. 5 kali aku ulangin lo dari tadi lo. Kalau itu lah, nah jadi kan begini Kak. Kalau itu, tolonglah. Gini loh, kalau kalian gila aku paham. Gak punya ilmu aku ngerti. Nggak ada Roh Kudus, sudahlah. Sekarang aku udah nampak lah kalian itu ngaku-ngaku aja punya Roh Kudus. Nggak ada yang punya Roh Kudus. Tapi telinganya jangan congean. Capek loh ngomong berkali-kali.
Ngomong tuh cungkel dulu kupingnya. Masa nggak ngerti bahasa saya? Dengar baik-baik. Mengatakan kalau Kristen dijamin Yesus masuk surga itu adalah dusta besar. Kau tunjukkan ayatnya kalau Kristen dijamin surga. Kan sudah kubilang tadi. Matius 7 ayat 21. Apa kata Yesus? Tidak setiap yang memanggil, tidak setiap. Setiap itu artinya keseluruhan tanpa pengecualian. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Artinya setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan tidak masuk surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku. Kenapa begitu? Karena yang mengikuti Bapa Yesus tidak akan menuhankan Yesus, karena Bapa tidak pernah mengajarkan menuhankan Yesus. Lalu kau bilang percaya darah Yesus masuk surga. Kau baca dulu ayatnya Matius 7:21. Kau baca itu secara tekstual, kontekstual dan faktual. Baca dulu, baru kau tanggapi. Daripada nyanyi aku nanti. Ayat yang barusan baru tanggapin. Sebelum kau menanggapi, kau pastikan kau baca dulu Matius 7:21 secara tekstual, kontekstual, faktual. Kau baca dulu. Baca aja nggak bisa, dia pula mau ngejelasin. Baca dulu ayatnya. Aku di luar kepalaku, konteksnya pun aku paham itu. Konteksnya di situ tentang ajaran sesat, di mana Yesus menjelaskan akan ada nabi palsu. Maka konsekuensi pengikut nabi palsu ini masuk neraka. Siapa mereka? Kristen. Di mana tertulis, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Lalu bertanya nih orang-orang, apakah aku yang bernubuat atas nama Yesus juga? Bukankah aku telah bernubuat menggunakan nama Yesus? Bukankah aku mengusir setan dengan nama Yesus? Enyah kau penjahat. Kenapa? Karena kalian telah menafikan Tuhan yang benar yang diajarkan Yesus, pembuat kejahatan, pembinasa keji. Makanya kalau mau menjelaskan ayat itu, baca tekstual, jelaskan secara konteks, tunjukkan faktanya, baru benar. Dari tadi saya sudah bilang, bertanya saja sudah. Jangan coba-coba menjelaskan agama kalian di depan Bunda Gembala. Bunda Gembala ini pahlawan Yesus, mengajarkan ajaran Yesus. Saya itu capek loh mengutip perkataan Yesus, menyuruh Kristen mengikuti. Kristen, ikuti ini perkataan Yesus, ingkari terus. Saya capek mengajak kalian untuk mengikuti ajaran Yesus, kalian capek terus mengingkari ajaran Yesus. Entah heran pula aku dengan kalian ini. Entah apa-apa ya kalian. Turun kau Petrus, dasar iblis, kata Yesus Petrus ini. Berkali-kali saya mengingatkan Kristen, baca ini, baca itu. Yesus bilang ini, ikutilah saudaraku Kristen. Yesus bilang jangan keluar dari Yerusalem. Paulus mengajarkan aku diutus untuk di luar Yerusalem. Yesus mengatakan jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Paulus mengajarkan membatalkan hukum Taurat. Yesus berkata, aku utusan Allah satu-satunya yang di surga. Kalian bilang dia juga Allah. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalian bilang dia berkuasa. Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan pada mereka. Kalian bilang dialah firman. Yesus berkata bahwa dia adalah anak kesayangan Tuhan. Kalian bilang dia terkutuk. Heran aku dengan kalian ini loh. Padahal begitu mudahnya tertulis di kitab kalian dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sangat gampang memahaminya, saudara. Kenapa begitu sulit memahami Bible, padahal Bible bahasa Indonesia? Begitu sulit memahami Bible, padahal kalian orang Indonesia. Bahasa Indonesianya aja nggak paham, gimana bahasa Yunaninya? NRK, Enkhologos. Oh Yesus Tuhan pokoknya udah. Begitu sulit memahami Bible,
padahal pakai bahasa Indonesia. Kalian ada aja loh. Saya ini capek-capek mengutip perkataan Yeshua Hamashiach, kesayangan Mikana. Kalian capek-capek menghujat. Enggak, Kristen, Yesus itu mulia. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Enggak, Kristen, dia Rasul Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri. Ditampal lagi sama kata-kata Yesus. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.